Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita jumpa kembali dalam renungan di mana Tuhan masih mengizinkan kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, di malam hari yang indah ini Tuhan izinkan kembali di mana kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan bagi saudara-saudara kami dimanapun berada saat ini, Tuhan berkati sebagaimana Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita sama-sama mau membuka Alkitab kita yang ada di dalam Ayub pasal 10, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ayub pasal yang ke-10 di mana kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, ya. Bagaimana Ayub itu menghadapi satu penderitaan. Sebelumnya mari kita membacanya. Ayub pasal yang ke-10 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Nah, pada malam hari ini akan saya kasih judul yaitu sikap menghadapi penderitaan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa sikap yang kemungkinan ya ditunjukkan ketika seseorang itu menghadapi masalah, penderitaan, kesulitan, ya, bahkan kesukaran dan kesesakan. Ini yang seringkali ada dalam bagian hidup kita ketika kita menghadapi satu masalah. Nah, tentunya ada hal-hal yang seringkali kita hadapi atau kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, mungkin karena kita merasa tertekan, merasa kesukaran begitu luar biasa. Yang pertama adalah kecewa. Kecewa, mengeluh, mengomel, dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Kenapa seringkali katakan? Karena mengapa Tuhan tidak memberikan satu jawaban ketika kita menghadapi satu masalah, lalu dia membanding-bandingkan dengan orang lain yang di luar Tuhan, ya, yang di luar Tuhan itu merasa diri kita kok membuat iri hati. Nah, di dalam Mazmur, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sana kita akan melihat bagaimana Mazmur, ya, Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 3 dikatakan gini, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ya, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan lakukanlah setia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Mazmur Daud memberikan satu kekuatan kepada kita. Dikatakan apa? Jangan iri. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Jangan iri mereka berbuat segala sesuatu yang jahat. Karena apa? Diibaratkan seperti rumput yang sebentar akan mati. Tetapi satu hal yang memberikan kepada kita adalah apa, saudara? Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Percaya kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, maka Tuhan akan melakukan. Jangan merasa iri, jangan merasa melakukan hal membanding-bandingkan dengan yang lain, ya. Tetapi mari kita percaya kepada Tuhan. Sikap membanding-bandingkan keadaan ini juga dilakukan oleh bangsa yang Israel ketika berada di padang gurun. Kalau kita membuka di dalam Bilangan, saudaraku yang kasih, di sana kita jelas melihat bagaimana bangsa Israel itu yang sudah ditolong oleh Tuhan, ya, ditolong oleh Tuhan, tapi mereka masih membanding-bandingkan, ya. Di dalam Bilangan 14, saudaraku yang kasih, Bilangan 14 dikatakan demikian ayat yang ketiga.
Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Israel?" Mereka mengingat pada waktu di Israel, bagaimana dia menikmati. Dia tidak tahu bahwa Tuhan mempunyai satu tujuan. Bagaimana Tuhan akan memberkati, ya. Nah, ini kita juga teringat di dalam Bilangan 15, Saudara. Bilangan 15 ayat yang ke-11. Bilangan 11, Saudara. Bilangan 11 ayat yang ke-5, ya. 11 ayat 5 sampai ke-6, di sana juga dikatakan demikian. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak membayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Nah, bangsa Israel membanding-bandingkan berkat Tuhan yang sudah diterima dengan berkat yang ada di Israel. Nah, saudaraku yang kasih, inilah seringkali dalam kehidupan kita, saudara, seringkali ketika kita menghadapi satu masalah, kita seringkali membanding-bandingkan. Tetapi firman Tuhan mengatakan apa? Percayalah kepada Tuhan. Bagaimana sikap kita menghadapi kesulitan? Bagaimana sikap kita menghadapi masalah yang kita hadapi? Tuhan tidak akan membiarkan begitu saja. Tetapi Tuhan akan selalu melakukan yang terbaik. Saudaraku yang kasih, yang kedua, kalau kita tidak kecewa, ya, tentunya yaitu meninggalkan Tuhan. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan karena terbentur masalah yang banyak orang Kristen yang tidak lagi bersungguh-sungguh, ya, mengikut Tuhan. Kalau orang Kristen, orang percaya tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan, mereka akan meninggalkan. Kenapa? Ketika dia terbentur dengan masalah sedikit saja, mereka bersungut-sungut. Ketika mereka menghadapi terbentur dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan hati kita, mereka kecewa. Mereka membanding-bandingkan. Mereka selalu mengatakan kata-kata yang tidak baik. Mereka meracuni dengan kata-kata yang tidak baik. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka berani menyangkal iman dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Ini sangat disayangkan sekali, saudara. Kenapa? Mereka tergiur dengan tawaran-tawaran dunia. Ya, dunia begitu luar biasa. Mereka menawarkan, ya, yang memberi solusi untuk masalahnya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Mereka akan menghadapi kebinasaan. Di dalam kita melihat di dalam Timotius, saudara, Paulus juga memberikan satu contoh kepada kita, ya. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 10 dikatakan, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Demas meninggalkan. Ketika dia ada dalam pelayanan, mereka tidak kuat. Ini adalah contoh Paulus yang terus berjuang untuk melayani Tuhan, sekalipun harus melewati berbagai masalah, berbagai penderitaan yang mungkin nyawa menjadi taruhannya. Tetapi bila kita mudah kecewa kepada Tuhan, saudaraku yang kasih, karena terbentur dengan keadaan, terbentur yang tidak mengenakan, ya, kita harus kembali bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, saudara, mengikut Tuhan jangan hanya mau yang enaknya saja, ya. Ada harga yang harus dibayar. Sebab itu, sikap atau respon terhadap masalah menunjukkan kualitas iman seseorang. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, kebaikan-Mu mengingatkan kami saat ini. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami tetap kuat
di dalam mengambil sikap, di dalam kita menyikapi masalah yang harus kami selesaikan. Tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan, dan bahkan Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kami, sehingga nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.